لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب ونصيب من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وإلى حضرة النبي الفاتحة. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال سيدي وإمامي ومستندي فأقل في كتاب مفتاح السرائر لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sayyidi فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم في كتاب مفتاح السرائر وكنز الذخائر إلى قوله اعلم وفقنا الله وإياك توفيق الصالحين وعليك بالطاعة فإنها أصل النجاة وبها يحصل الفوز في الجنان وعليك بترك المعاصي صغيرها وكبيرها فإنها أصل الخذلان وبها يحصل الخسران نسأل الله الكريم الغفران قال الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Alhamdulillah. Walzam kitaballahi watba' sunnatan waqtadi hadakallahu bil aslafi. Segala puji bagi Allah atas taufik dan hidayah yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah menerima apa yang kita kerjakan menjadi amalan saleh yang dapat membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu akan menjadikan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan daripada ibadah yang bersumber kepada kitabullah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan amalan-amalan ahlul basair minal arifin wal awliya adalah merupakan bukti kecintaan kita kepada mereka dan menjadi bukti kelemahan kita yang dengannya dan dengan mereka kita berharap untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala amal-amal kita yang sangat jauh dari kesempurnaan, sangat jauh dari khusyuk, sangat jauh dari hudur. Wa in kunna lasna ahlan lidzalik fa anta ahlun lidzalik ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan capeknya kita yang tidak secapek para salafun as-salih akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dikumpulkan dengan mereka karena yang kita kerjakan ini hanyalah meniru amalan-amalan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wa inna amalal mahbubi mahbubu, karena yang dikerjakan oleh orang yang dicintai oleh Allah adalah sesuatu yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faj'alillahumma hadhihi surah haqiqah. Faj'alillahumma li hadhihi surah haqiqah. Faj'alillahumma li hadhihi surah haqiqah bi barakati Ramadan, bi barakati Sayyidina Muhammad sayyidu waladi Adnan wa bi rahmatika ya hayyu ya rahman. Apa yang kalian kerjakan setiap malam adalah sesuatu yang sangat baik sekali.
Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang paling berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pengorbanan mereka yang tidak bertemu dengan orang tuanya, yang jauh dari makanan-makanan, dari kenikmatan-kenikmatan duniawi, insyaallah akan diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika bukan karena amanah, maka saya tidak akan sampaikan satu berita yang menggembirakan untuk kita semua, para penghuni, para santri, para talib ilim dari Ma'had As-Sidqu dan As-Sadiqat, bahwa tadi malam ada satu orang soleh yang setelah berziarah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pulang lalu tidur, lalu bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang soleh ini bahwa yang dikerjakan oleh para santri, baik laki dan perempuan, dari pesantren As-Sidqu dan As-Sadiqat setiap malamnya diperhatikan dan disaksikan oleh Nabi Muhammad. Dengan lafaz nusyahid wa nulahid. Apa yang kalian kerjakan, yang kalian baca, yang kalian lakukan di malam-malam Ramadan di pesantren ini diperhatikan dan disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin dari malam pertama, tetapi dikuatkan lagi oleh ru'yah manamiyah dari orang saleh yang tadi dia telepon, dia menyampaikan kabar gembira dan bisyarah ini. Keyakinan saya bukan atas kebaikan atau kesolehan, apalagi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan Nabi Muhammad yusyahid wa yulahid, akan tetapi hal itu kita dapati karena kita berjalan menapak apa yang dijalani oleh para salafun saleh. Yang kita kerjakan sekarang ini, dari mulai salat berjamaahnya, salat tasbihnya, salat tarawihnya, lalu kemudian doa-doanya telah dikerjakan oleh ribuan para aulia khususnya yang ada di kota Tarim. Mereka menetapkan hal-hal ini bukan atas dasar fikiran mereka semata,
tetapi mereka adalah orang-orang ahlul basirah, orang-orang yang memiliki safa'us sarirah, orang-orang yang di dalam taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala selain mengacu kepada Alkitab was sunnah, mereka juga dibimbing dengan al-iha'at, dibimbing dengan al-ilhamat al-ilahiyah wal ilhamat al-mustafawiyah. Fahamdan li rabbin khassana bi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak memutus tali antara kita dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini adalah pertanda di mana kita menjadi orang-orang yang mulai akan dicintai oleh Nabi Muhammad, orang yang mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad, orang yang didoakan oleh Nabi Muhammad, dan ini tidak terlepas dari jasa dan kebaikan guru-guru kita semuanya, wabil khusus Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang telah mendidik kami, mengajari kami, mengajak kami, mengambil tangan kami dengan penuh kesabaran dan usaha yang sangat keras secara zahir dan batin untuk menyambungkan kita dan apa yang menjadi perbuatan kita, amalan kita dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisyarah akan selalu diperbaharui setiap malam, sehingga kita semakin hari menjalani hari-hari Ramadan, malam-malam qiyam di bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga. Dan semoga Allah memberikan kepada kita apa yang diberikan kepada hamba-hambanya yang saleh, dari kebaikan dunia dan akhirat, dari kebaikan lahir dan batin, karena kita walaupun tidak sama dengan mereka, tetapi kita coba untuk meniru mereka. Wa inna tashabbuha bil kirami falahu, meniru, menapaki, mengerjakan, berpura-pura menjadi seperti mereka, ini akan menyebabkan kita akan tergolong dengan mereka. Dan kita mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini kita mencintai Nabi Muhammad, kita mencintai guru-guru kita mencintai para salafun salih, kita berjanji untuk tidak bermaksiat kepada Allah, kita berjanji akan menghabiskan Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah menerima, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kebaikannya kepada kita yang kotor, kepada kita yang sering bermaksiat, kepada kita yang jauh daripada kebaikan. Ala fina bab maulana tarahna al-hamul, ala fina bab maulana tarahna al-hamul. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 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 Fajazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam bima huwa ahluh.
Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam bima huwa ahluh. Iqra ya Rabbi salli ala Muhammad. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وارفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير ما هي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب وعفو وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرف ورداع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا هادي المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوان. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واهضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك بالطاعة فإنها أصل النجاة. Alaika, hendaknya kamu selalu mengerjakan ketaatan, karena sungguhnya ketaatan itu dasar daripada keselamatan. Taat adalah ibadah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-ta'atu hiya al-ibadatul kamila lillahi ta'ala. Ibadah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah itu adalah imtithalul awamir wajtinabin nawahi. Ibadah itu adalah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, zahiran wa batinah. Secara zahir, amalan-amalan zahir kondisinya ada pada zahir, dan amalan-amalan batin yang kondisinya ada pada batin. Tidak cukup hanya sampai di situ saja, tetapi didasari amalan-amalan itu dengan ikhlas lillahi wahdah.
Lalu tidak sempurna hanya dengan ikhlas, ditambah lagi dengan as-sidik. Sidik sungguh-sungguh, jujur. Jujurnya hati adalah kesungguhan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-qabul. Setelah ikhlas, sidik, al-qabul. Qabul, nerima, tidak terpaksa. Mengerjakan amalan-amalan Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah-perintah Allah dengan jujur, dengan ikhlas, dengan senang hati, menerima. Wal mahabbah, dan dengan cinta. Walikulli hadza maratib. Ada orang yang bisanya hanya mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya saja. Itu adalah ketetapan standar, tetapi belum tentu memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in sahhatis syurut, wa in kamulatil arkan. Walaupun syaratnya sah, rukunnya sempurna, belum tentu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana banyak disampaikan di dalam hadis-hadis bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti puasa laisa lahu haddun min siyamihi illal ju' wal atash. Di dalam Quran disebutkan innama yataqabbalullahu minal taqin. Yang diterima amalannya setelah sah rukun dan syarat fardu dan wajibnya adalah amalan yang disertai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebalikan daripada itu adalah al-amilah an-nasibah. Orang yang melakukan tapi di hari kiamat tidak mendapatkan apa-apa, dapat capek saja. Na'udzubillahi min dzalik. A'adanallahu min hadhil a'mal. Hada amalul awam. Amalul khawas, amalannya para santri, mulai dari para santri, para salik, para ahlul khusyu', ahlul hudur, para al-arifun billah, tidak pernah mengamalkan satu amalan terkecuali mukhlisan lillah, ikhlas karena Allah, tidak karena siapapun, tidak karena ketentuan, tidak karena orang per orang, tidak karena peraturan, tetapi dia mengamalkannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanalullaha luhumuha wala timaha walakin yanaluhu taqwa minkum. Apa takwa itu? At-taqwa maratib. At-taqwa huwa imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi taqwa. Tetapi akan banyak maratib, tingkatan-tingkatan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah di dalam amalan-amalannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai orang masuk ke dalam khawas fil amal, awal adna, paling rendahnya dia mengamalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalan tanpa keikhlasan kepada Allah dan karena Allah tidak akan diterima oleh Allah. Intabihu, jangan mengerjakan sesuatu karena takut, karena ingin dipuji, karena supaya dapat nilai, tidak. Tapi kerjakan taat itu karena
Allah secara ikhlas. Maka orang yang mengamalkan amalan kebaikan karena ikhlas karena Allah, itu akan menarik dan membuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Jadi kalau sudah ikhlas, akhlis lillahil amal yujzi'uka qalilan minhu. Ikhlaslah dalam beramal, maka kamu akan diberi dan ditunjukkan oleh Allah sedikit daripada kemuliaan ikhlas itu. Apakah itu nanti dalam taufik, ataukah dalam kenikmatan, adzauq, ataukah di dalam kashful hijab, dan seterusnya. Setelah ikhlas, tidak hanya ikhlas kepada Allah, tetapi ada jujur, sidik. Habib Umar ketika memberi nama pesantren ini, kita minta namanya, Habib Umar mengatakan, namailah pesantrenmu dengan as-sidik, as-sidku, min syan yasduguna ma Allah, supaya mereka itu betul-betul ikhlas, betul-betul jujur hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu, terimalah ini sebagai satu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Capek kok hadiah, hadiah. Karena setelah capekmu, maka kamu akan mendapati sesuatu yang andai saat itu kamu diberi kesempatan lagi 1000 bahkan 1.000.000 kali lebih capek dari ini, lebih susah dari ini, kamu akan terima dan kamu akan lakukan. Tapi pada saat itu sudah ditutup. Dan perbuatan yang dilakukan dengan senang itu akan lebih cepat menumbuhkan kenikmatan. Perbuatan yang dilakukan dengan senang hati, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang baik sekali. Berbeda dengan orang yang melakukannya untuk majikannya, tetapi tanpa dengan hati yang senang. Kalau orang senang membuat, maka dia akan perhatikan betul. Disitulah Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman, tidak akan sampai mencapai rasanya iman, tidak akan sampai mengantarkannya kepada maratibul iman, tidak akan sampai membuka rahasia-rahasia iman. Orang yang masih mencintai ini dan itu melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa Nabi katakan ini? Apakah Nabi ingin dicintai supaya Nabi menjadi seperti yang dibayangkan orang? Kalau dicintai orang, maka akan banyak didatangi, akan dihormati, akan diberi, akan difasilitasi. Tidak ada satu kali umat Islam kenyang kecuali Nabi kenyangnya terakhir. Tidak ada satu kali umat Islam lapar kecuali Nabi laparnya duluan. Nabi lapar duluan, jangan umatnya. Lalu buat apa Nabi minta dicintai, bahkan mengaitkan dengan iman kecintaannya kepada Nabi? Innamal hayatud dunya laibun walahwun wazinatun. Mata'ud dunya qalil, sebentar saja. Hanya 10, 20, 30, 40, 50 tahun, setelah itu selesai. Dan satu hari inda rabbika ka'alfi sanah. Satu hari seperti 1000 tahun. Yang Nabi inginkan itu
supaya kita bisa bahagia nanti di sisi Allah, di ribuan tahun itu. Kalau yang sekarang ini tidak diperhatikan oleh Nabi. Nabi tidak terlalu mementingkan. Lihat sahabat-sahabatnya. Ada yang gembel, ada yang kelaparan, ada yang sedih, ada yang susah, ada yang... Apakah Nabi terus mencurahkan perhatiannya agar yang susah menjadi kaya, yang lapar menjadi kenyang? Enggak. Karena Nabi tahu di balik semua ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala itu ada sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam hadis dikatakan jika seandainya orang tahu apa yang ada di balik ujiannya Allah Subhanahu wa taala, dia pasti nanti akan minta, akan berangan-angan andai semua hidupnya, harinya, waktunya di dunia dalam keadaan musibah semuanya. Kalau dia tahu apa yang ada di balik musibah dari pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang yahtasib, orang-orang yang selalu menukarkan musibah-musibahnya, baik musibah badan, musibah harta, musibah waktu, musibah keluarga, musibah kesenangan. Kalau dia tahu bagaimana nilai tukarnya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan berharap, kata Nabi, nanti di akhirat, coba saya waktu masih hidup semuanya dalam keadaan dapat musibah semuanya. Karena dia pada saat itu melihat betapa besarnya pahala yang diterima oleh as-sabirul muhtasib, orang yang sabar dan minta pahala dari kesabarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa pahalanya orang yang sabar itu tidak ada yang tahu, malaikat pun tidak tahu. Karena Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum yaumal qiyamah bighairi hisab. Bighairi hisab. Semaunya Allah. Ngasih pahalanya semaunya Allah. Kalau sudah semaunya Allah, bergembiralah orang-orang yang bersabar dan meminta pahala dari kesabaran dan musibahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah melakukan sesuatu dengan senang hati, dan itu tidak mudah dan itu tidak sebentar, itu perlu perjuangan, perlu waktu, dan tidak semuanya berhasil. Maka itu di setiap usaha-usaha kita dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat doa-doanya Nabi SAW, banyak sekali yang meminta supaya disabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka as-sabra indal, ketentuan-ketentuan Allah ini. Ada yang pulang, ada yang tidak pulang, ada yang sakit, ada yang sembuh, ada yang sehat, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang di penjara, ada yang difitnah, ada semua itu adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengajarkan kita doa, di antaranya Allahumma nas'aluka as-sabra indal qada wal fawza indal liqa wa manazil asy-syuhada wa 'isa as-su'ada wan nasra al-a'da murafaqatal anbiya. Dan afdalut ta'at dikatakan oleh ulama tarkul maksiyah. Ta'at ini banyak, dari imtithalul awamir wajtinabun nawahi, tetapi secara keseluruhan afdalut ta'at tarkul maksiyah. Ada sebagian salihin membaca nadam Zubat yang biasanya wa ta'atun mimman haraman ya'kulu. Sebagian membaca wa ta'atun mimman haraman yaf'alu.
dan ketaatan yang masih diselingi dengan perbuatan haram, haram, haram dan haram, mithlul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Itu adalah taat. Ja'alana Allahu minat ta'iin al-muti'in li'azamati wa awamiri Rabbil alamin. Al-ma'siyah, maksiat itu mukhalafatu amrillah, melanggar perintahnya Allah. Dan paling jahatnya maksiat itu adalah irtikabul dzunub. Dosa dibagi jadi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau dosa besar iya, kalau dosa kecil kan enggak. Siapa bilang? Dosa kecil tetap maksiat. Orang-orang kadang memandang besar kecilnya pengelompokan dosa. Tetapi orang-orang al-arifun menganggap sekecil apapun dosa yang dilakukan tetap membuat Allah tidak suka. Sekecil apapun dosa tetap membuat Allah tidak senang. Yang dipikirkan oleh mereka bukan ketika melakukan dosa terus saya masuk neraka, tidak. Doanya orang-orang al-wasilun, orang-orang yang para aulia, sebagian ada yang berdoa, ya Allah, jika seandainya aku diridhoi oleh Engkau tetapi harus dimasukkan neraka, maka aku akan pilih neraka. Yang penting Kau ridho kepadaku. Dan jika seandainya aku harus masuk ke sorga tetapi Engkau tidak ridha kepadaku, maka neraka lebih nikmat buatku daripada masuk sorga tanpa mendapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada dosa besar, dosa kecil, memang kita harus lebih berjuang untuk meninggalkan dosa besar. Tetapi ingatlah bahwa dosa kecil itu adalah satu perbuatan yang tidak diridhai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabun nufusul mutmainnah, orang-orang yang jiwanya jiwa yang tenang. Maratibun nufus, dari mulai nafsun ammarah, nafsun lawwamah, nafsun aminah, nafsun mutmainnah dan seterusnya, adalah orang yang sudah tidak lagi punya keinginan untuk bermaksiat. Beratnya dia untuk melakukan maksiat, kata Nabi, seperti beratnya dia untuk diseret, dilempar ke api. Dan ini adalah hidayah dan minnah al-udhma min Allah subhanahu wa ta'ala. Keagungan, keberkahan, anugerah yang sangat agung ketika orang di dalam hatinya diberi kebencian kepada kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang kecil apalagi yang besar. Wa 'alaika bitarkil ma'asi saghiriha wa kabiriha. Hendaknya kamu tinggalkan maksiat baik yang kecil maupun yang besar. Disebutkan saghir lalu kemudian kabir. Kenapa? Biasanya maksiat yang besar itu
terlaksana, terjadi karena sudah terbiasa mengerjakan maksiat yang kecil. Kenapa orang kemudian na'udzubillah berani zina? Karena sudah mengerjakan maksiat-maksiat yang kecil yang terkait dengan jalurnya zina. Kenapa orang bisa berani mengambil haknya orang lain, mencuri haknya orang lain? Karena dia sudah terbiasa meninggalkan wara, daripada syubhat, daripada ini, daripada sudah akhirnya sampai juga ke sana. Wa man sara 'ala darbi sal. Kalau sudah mulai, oh ini enggak apa-apa, ini kan cuma gambar. Oh ini enggak apa-apa, ini kan dosa kecil, bisa ini. Pada saatnya dia akan sampai kepada dosa besar, na'udzubillahi min dzalik. Dan itu adalah sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Karena al-ma'asi fa innaha aslul khidlan. Maksiat itu adalah asal, dasar, pokok daripada kehinaan. Al-khidlan kebalikan daripada taufik. Khalqul qudrah lil ibadah, al-taufik namanya. Khalqul qudrah lil ma'siyah namanya khidlan. Wa biha, dan dengan maksiat itu yahsulul khusran, dia akan mendapatkan kerugian fid dunya wal akhirah. Tidak ada satu dosa yang punya manfaat, dan tidak ada satu amal soleh yang bermadarat. Semua dosa itu tidak ada manfaatnya. Semua dosa tidak ada manfaatnya. Semua taat tidak ada madaratnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan ittaqullaha mastata'tum mansukh, ittaqullaha haqqa tuqatih mansukh biqaulihi ittaqullaha mastata'tum. Tetapi Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan tidak. Ittaqullaha haqqa tuqatih sendiri dan ayatnya tidak mansukh. Dan ittaqullaha mastata'tum ayatnya sendiri, tidak mansukh. Yang mastata'tum tidak mansukh, yang haqqa tuqatih tidak mansukh hukman. Bagaimana penjelasannya? Seakan-akan bertentangan. Taqullah haqqa tuqatih. Satu lagi, taqullah mastata'tum. Dikatakan oleh beliau, ittaqullaha haqqa tuqatihi fi maksiyatih wattaqullaha mastata'tum fi ta'atih. Karena tidak ada orang yang diciptakan hidup harus dengan maksiat, tidak ada. Tapi kemungkinan bisa saja orang dengan kondisi tertentu tidak mampu melakukan taat. Sebagaimana orang salat, salah satu rukunnya salat adalah al-qiyamu alal qadir. Kalau tidak qadir, tidak sah salat terkecuali dengan berdiri. Pada saat dia tidak mampu berdiri, apakah salatnya tidak sah kalau dikerjakan dalam keadaan duduk atau tidur? Sah apa tidak? Sah. Itu maksudnya mastata'tum. Puasa wajib. Puasa Ramadan wajib. Pada saat bulan Ramadan siang hari saya tidak berpuasa, apakah dosa? Dosa. Terkecuali dia sakit, dia wajib enggak? Tidak wajib. Itu yang dimaksud dengan mastata'tum. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Wajib? Wajib. Karena apa? Karena ini rukun. Rukunnya Islam. Ini ibadah.
Ini takwa. Tapi saya nggak punya uang. Tapi kondisi lagi peperangan di perjalanan. Saya nggak punya bekal. Man istata'a ilaihi wa man lam yastati' gugur kewajibannya. Berbeda dengan maksiat. Saya tidak bisa terkecuali saya harus minum bir, kadzab. Saya tidak bisa kecuali saya mencuri, kadzab. Saya tidak bisa kecuali saya berzina, kadzab. Saya tidak bisa kecuali saya mukul orang, kadzab. Kenapa? Minuman yang lebih segar daripada khamr banyak. Makanan yang lebih sehat daripada muharramat banyak. Sudah dewasa harus nikah. Jangan zina. Haqqa tuqatih. Nas'alullah al-karimul ghufran. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah ampunannya. Karena Allah Maha Karim. Apa artinya Karim? Karim itu dermawan, mulsi 3 kali dikasih 4 kali, inti dibisiin butuhnya apa, berapa, untuk apa, tanggal berapa, hari apa. Inti diam di rumah, saya kirim ke sana. Itu Karim. Dan digandengkan dengan ghufran karena kita adalah orang yang sering melakukan kesalahan. Kullu bani adamah khata biwazn bisighat mubalaghah kathirul khata. Kadhibun kadzab, kadhibun yakdzib, kadzabun kathirul kadzib, khata kathirul khata. Tobat sama Allah. Lupa. Tetapi yang berbahaya, ingat. Yang di belakang dengarkan itu, barangkali tidak dengar, ingat. Yang berbahaya, walaupun Allah Maha Karim, walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim, walaupun Allah Maha Rahman, Allah Afu, Allah Ghafur, jangan berani-berani bermaksiat kepada Allah dalam keadaan sengaja. Itu bahaya sekali. Kamu tahu ini pekerjaan haram, ini pekerjaan dosa, sadar, tahu. Lalu kamu mengerjakannya dengan sengaja, dengan tahu, itu 2 konsekuensinya. 1, kenapa? Orang melakukan dosa dalam keadaan sadar, dalam keadaan tahu, dalam keadaan sengaja, berarti dia secara langsung menantang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, maut ala su'il khatimah. Yang kedua, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum adzabun adzim. Kalau orang maksiat karena lupa, karena tidak sadar, apalagi karena tidak tahu, kejar. Ini tahu dalilnya, tahu hukumnya, tahu sababun nuzul ayatnya, tahu ininya, tapi tetap dilakukan, berarti kan sudah hatinya sudah ditutup oleh Allah. Telinganya sudah ditutup, matanya sudah ditutup, ghisyawah. Apa yang Allah siapkan untuk orang yang seperti ini? Walahum adabun, baginya siksa yang dahsyat. Yang mengatakan dahsyat siapa? Enggak kebayang. Enggak kebayang. Kalau sudah Allah yang mengatakan dahsyat, kalau manusia yang bukan, la yastawun. Adakah orang-orang apa? Tiap kamu datang, tiap ada dia tendang, lempar. Lalu duduk antara satu orang yang suka kalau ngasih makan, dielus-elus kucingnya atau anjingnya gitu. Tiba-tiba 2 orang ini bareng-bareng, kucing
Anjing bisa melihat enggak mana yang baik, mana yang tidak baik? Pasti bisa merasakan. Dipanggil sama yang jahat nggak mungkin datang. Dipanggil sama yang baik, yang suka ngasih makan, suka ngelus, pus datang. Binatang saja bisa membedakan, apalagi manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pastikan la yastawun, tidak sama. Siapa orang fasik itu dan siapa orang mukmin itu? Orang mukmin adalah orang radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Antara keislamannya dan keimanannya terhadap Allah dan Rasul menjadi satu kesatuan. Suruh salat dengan ikhlas, dengan sidq, dengan qabul, dengan mahabbah, dengan cinta. Orang fasik, orang yang taat sengaja ditinggalkan, maksiat sengaja dikerjakan. Wajaddid thiyabal ikbali ala ta'ah, dan perbaharuilah baju ikbal. Baju ikbal kinayah terhadap hati, kondisi hati. Perbaharuilah kondisi hatimu. Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Wa man kana yaumuhu ka amsihi fahuwa khasir. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Jadi muhasabah terus. Saya kemarin baca Quran berapa, sekarang berapa. Saya sholat kemarin kondisinya seperti apa, sekarang seperti apa. Saya kemarin sedekah seperti apa, sekarang seperti apa. Saya kemarin akhlak kepada guru seperti apa, sekarang seperti apa. Akhlak kepada teman seperti apa, sekarang seperti apa. Akhlak kepada yang lebih tua seperti apa, sekarang seperti apa. Akhlak dulu sebelum pesantren kepada orang tua, kepada tetangga, kepada saudara, kepada keluarga seperti apa, sekarang seperti apa. Muhasabah terus. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Orang yang selalu setiap di dunia itu tiap hari dia muhasabah, dia akan selamat di hisab, yaumul hisab amam Allah. Orang yang tidak pernah muhasabah dalam hidupnya, maka itulah orang-orang yang akan celaka yaumul hisab, yaumul ardi ala Allah. Muhasabah terhadap ketaatan. Muhasabah. Saya kemarin salat tarawih tidak khusyuk, noleh-noleh sana, mikir sana. Hari ini tidak khusyuk juga. Nah, gimana? Kemarin tidak. Kata Nabi, rugi. Orang yang hari ini sama dengan kemarin, orang yang hari ini lebih jelek dari kemarin, itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Orang yang hari ini, alhamdulillah hari ini saya lebih baik dari yang kemarin. Kenapa? Kemarin saya sholat sama, wudunya sama. Cuman wudunya kemarin sunnah-sunnahnya kurang. Hari ini sunnah-sunnahnya saya kerjakan semuanya. Rabih kata Nabi. Orang ini beruntung. Yang bilang robeh, yang bilang khasir, yang bilang mal'un Sayyidina Muhammad SAW. Jadi yang kalian dengarkan tadi itu omongannya Nabi Muhammad yang mengatakan untung, yang ini rugi, yang ini dilaknat. Nah, itu Nabi Muhammad. Bagaimana hati kalian menerima berita kalau itu datangnya dari Nabi Muhammad SAW? Bagaimana? Biasa saja? Atau malah tidak peduli? Atau astagfirullah, ya Allah, berarti Nabi Muhammad melihat saya setiap hari sebagai orang yang rugi,
Kenapa? Karena seminggu sama, nggak ada perubahan, nggak ada perkembangan. Ya Allah, saya dilihat oleh Nabi Muhammad sebagai orang yang rugi. Berarti saya akan dipastikan jadi orang yang rugi kalau terus-menerus seperti itu. Apalagi diberitakan oleh Nabi Muhammad bahwa kamu adalah orang yang terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Kan Nabi yang bilang, barang siapa yang begini dia untung, barang siapa yang begini dia rugi, barang siapa yang begini dia terlaknat. Nah, ayah. Disinilah cinta kepada Nabi Muhammad akan bereaksi. Orang yang di dalam hatinya tidak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad, maka dia biasa saja. Mau Nabi bilang rugi, mau Nabi bilang ini, saya bodoh. Yang penting saya senang, yang penting hawa nafsu saya bisa tersalurkan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa'zim ala fi'lil khairat fi naharika wa lailik. Dan berazamlah. Azam itu lebih daripada sekedar niat, lebih dari sekedar iradah. Azam adalah kesungguhan, maksud kesungguhan untuk melaksanakan, itu azam. Bersungguh-sungguh. Saya niat bangun sholat subuh. Ada orang yang dalam hatinya saya besok mau sholat subuh. Begitu dengar adzan dibangunin tidak bangun. Itu niat. Ada yang berkeinginan iradah. Begitu dibangunin langsung bangun. Ada yang azam. Azam itu apa? Sejadahnya sudah disiapkan dari malam hari. Pikirkan besok kalau sudah bangun tidur, saya habis wudu mau pakai baju ini, disiapkan bajunya. Siwaknya sudah ada. Kenapa? Ini azam namanya. Yang diminta oleh Sayyidina Syekh, i'zim ala fi'lil khairat. Bersegeralah kamu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Fi naharika wa lailik. Sampai pada akhirnya kita berpikir memang menjadi aulia itu susah. Memang menjadi orang yang dekat kepada Allah itu susah. Oh mana mau dekat sama Habib Umar aja susah, kita mau selaman aja susah ya. Mau dekat sama presiden aja susah. Kecuali siapa? Kecuali orang yang punya kegigihan terus, punya usaha, punya perjuangan. Segitunya pun belum tentu. Pada harimu dan malammu. Jadi azam untuk melakukan amal-amal baik di harimu dan di malammu. Salafun saleh kalau mau tidur dia sudah merancang, besok saya akan apa yang saya kerjakan dari mulai bangun tidur, lalu setelah isyraq, lalu setelah duha, lalu qabla dhuhur, lalu dhuhur, ba'da dhuhur, asar, itu murattab. Fa innal maqta fi ta'khirit ta'ah. Karena sungguhnya kejelekan, dosa, kesialan itu berada dalam mengakhirkan ketaatan. Nanti saja habis liburan. Nanti sajalah Ramadan tahun depan. Saya kalau liburan selamat, tidak sakit. Saya kalau tahun depan masih hidup. Wa tatwilil amal, dan panjang berangan-angan. Oh saya kan masih kecil, saya kan masih muda, saya kan masih ini, saya kan masih itu. Kalau pengen menjadi orang besar, maka lihatlah bagaimana orang-orang besar pada saat kecil seusia kamu. Fa inna as-safinata la tajri 'alal yabasi. Dalam hal ilmu dikatakan law kana al-ilmu bitamanni
lama kana fil bariyati jahilu. Kalau ilmu bisa didapati dengan berangan-angan, enggak bakal ada orang bodoh di muka bumi ini. Seandainya menjadi orang alim hanya bisa dengan berniat, saya niat pengen jadi orang alim, saya ingin jadi orang alim, terus tahu-tahu jadi orang alim, maka tidak akan ada di dunia ini terkecuali alim semua. Kenyataannya lebih banyak yang alim atau yang bodoh. Kenapa? Itulah bukti bahwa walam tasluk masalikaha, apa itu? Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri alal. Ya pasti kamu berharap sukses tetapi tidak menjalani jalan-jalan kesuksesan, sejarah, mengikuti sejarah langkah orang-orang yang sukses. Imam Syafi'i sukses. Kenapa? Lihat. Imam Malik, lihat. Habib Umar bin Hafid, lihat. Seperti apa dari mulai kecil. Saya masih kecil, saya masak setahun nggak boleh pulang di pesantren, masak saya tiap hari masak. Wa qalilun mahum. Memang begitulah. Yang jadi presiden hanya satu. Kenapa? Susah. Yang jadi menteri hanya sekian puluh. Yang jadi ini hanya sekian ratus. Yang jadi ini hanya sekian ribu. Dari berapa? Dari 270 juta. Al-wilayah wal-irfan wal-wusulu ilallah itu jauh lebih mulia dari pangkat presiden, pangkat menteri, pangkat dirjen, pangkat ini, pangkat itu. Biarkan berikan kepada yang lain, tapi ambillah Allah. Saya enggak terkenal, biarkan tidak terkenal, yang penting kamu dikenal oleh Allah. Daripada kamu dikenal manusia tapi tidak dikenal oleh Allah. Sayyidina Uwais Al-Qarni, majhul fid dunya, enggak ada yang tahu dia. Kalau datang ke pintunya orang ditolak. Kalau datang di majelisnya orang lagi sompek, siapa ini? Rubba ath'atha aghbara madfu'un 'alal abwab law aqsama 'ala Allahi. Banyak orang-orang yang tidak dikenal, tidak terkenal dan tidak mau terkenal. Bahkan salah satu doanya minta, ya Allah, jadi jangan kau kenalkan aku kepada seluruh manusia. Kenapa? Karena kalau sudah dikenal manusia ini, porsi untuk Allah berkurang. Oh ya, tapi kan bisa dakwah kita ke sana, bisa dakwah, bisa ngajari orang, ya. Berapa antara ikhlas dengan riyanya? Berapa antara Allah dan dunianya? Tujuan Allah, tujuan dunia, berapa persen? Wan nafsu akhbathu min sab'ina syaitana. Dan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita ini lebih jahat dari 70 setan, yang mana banyak sekali orang tidak selamat, bukan karena dia tidak dikenal orang, tetapi justru setelah dia menjadi terkenal di mata orang. Ahlul khumul, orang-orang yang sengaja menyembunyikan dirinya, adalah orang-orang yang ketika menganggap bahwa Allah jauh lebih penting daripada orang. Orang-orang yang sudah terkenal, dia tidak bisa untuk duduk bersama fakir miskin, untuk jalan silaturahmi, untuk baca Quran satu hari 5 juz sampai 7 juz, untuk berzikir kepada Allah dzikran katsira. Kenapa? Karena sibuk. Sebentar lagi tamu, sebentar lagi jadwal syuting, sebentar lagi jadwal ketemu dengan ini, sebentar lagi ada pengajian di luar, sebentar lagi ada di sini. La ilaha illallah.
Ya tapi kan pahala itu. Ya kalau pahala. Kalau ada riya, kalau ada ujub, kalau ada sum'ah, kalau ada ghasad ghairullah subhanahu wa ta'ala, haba'an manthura. Dia hanya mendapatkan capek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dhalik. وقد جاء في بعض الأخبار أن تطويل الأمل حرام محض. Panjang angan-angan, kepengen ini, kepengen punya ini, kepengen ini dan sebagainya. Dikatakan di sebagian kabar bahwa panjang berangan-angan atau tulul amal itu adalah haram hukumnya. Haram murni, tidak boleh. Salah satu yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya, yang salah satu yang paling ditakutkan kalau umatnya sudah banyak berangan-angan. Pengen punya ini, pengen bisa ini, pengen jadi ini, pengen ini, pengen ini. Dan ketika itu kaitannya dengan dunia, maka disitulah akan bertumbuh subur al-khati'ah, kesalahan. Wa qultu fi dhalika wa la turji fi'la as-salihati ila ghadin la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi wa tabla 'idhamuka fit turabi wa tubtala bi tan'imi ruhin aw adabin bi hufrati. Sayyidina Syekh berkata, jangan menunda perbuatan baik sampai besok, jangan. Ini termasuk tulul amal, berangan-angan. Berangan-angan bukan hanya saya pengen mobil, saya pengen ini, saya pengen handphone, bukan. Angan-angan itu adalah ingin menjadi baik tapi besok. Sementara sekarang bisa untuk dilakukannya. Ini berangan-angan namanya. Ingin jadi baik nanti kalau saya sudah nikah. Ingin jadi baik nanti kalau setelah Syawal. Ini namanya tulul amal. Jangan menunda perbuatan yang soleh sampai besok. Siapa tahu besok akan datang gilirannya dan kamu sudah di dalam kubur, di dalam liang lahat. Dan akan hancur idhamuka, akan hancur tulang-tulangmu di dalam tanah, dan kamu kondisinya kalau bukan raudhatun min riyadil jannah atau hufratun min hufanin nar. Dan saat itu keinginannya sudah selesai. Rabbi laula. Ya Allah, andai saya tidak ada. Percuma kamu, kata Allah. Sudah diingatkan oleh Nabiku Muhammad. Sudah diingatkan oleh ulama-ulamanya. Tapi kamu tetap saja andai sampai kamu masuk kubur. Ternyata kamu sudah tidak bisa lagi mengamalkan, sudah tidak ada lagi manfaat andainya. Maka yang ada adalah hancurnya tulang-tulangmu disertai oleh siksaan kubur kalau kamu baik, kalau kamu jelek, atau nikmat kubur kalau kamu baik. Wa ma ahsana qaular Rabi radhiyallahu anhu. Alangkah indahnya, alangkah baiknya perkataan Abi Rabi radhiyallahu anhu, siru ilallahi urjan wa makasira wa la tantadiru sihhata fa inna intidhara sihhati batalah. Siru, berangkatlah, berjalanlah menuju kepada Allah, baik kamu dalam keadaan pincang maupun kamu dalam keadaan lumpuh, tidak bisa jalan. A'raj, pincang. Maksur, patah.
pincang, patah, jalan kepada Allah. Dan jangan nunggu sehat, ya saya kan sakit sekarang. Jangan nunggu sehat. Siru ilallahi urjan wa makasir. Dalam keadaan apapun, jalanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menunggu kamu sehat, sesungguhnya itu adalah sebuah kesia-siaan. Kalau orang dalam keadaan sakit, dia mau berjalan menuju kepada Allah, pasti dalam keadaan sehat, dia bukan lagi berjalan, tapi akan berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rumusnya, itu kaidahnya. Infiru khifafan wa thiqala, menuju kepada Allah, baik dalam ibadah, dalam peperangan, dalam apa, yang penting Allah tujuannya. Jalanlah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kamu ringan ataupun berat, dalam keadaan sakit ataupun sehat, dalam keadaan sempurna ataupun cacat. Berjalanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan tidak sempurna, pahalanya belum tentu. Sayyidatuna Aisyah dibanguni oleh Nabi SAW untuk salat. Sayyidatuna Aisyah capek dan sakit kepala, tetap disuruh salat sama Nabi, salat tahajud, salat sunnah, salat tatawu. Tapi ya Rasulullah, saya ini, kata Rasulullah, dalam keadaan seperti ini pahlamu akan sangat besar sekali, lebih besar dari kondisi biasa. Ajruki ala qadri masyaqqatuki. Pahlamu tergantung kepada tingkat kesulitanmu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akan membaca Fatihah dari Fatihahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf. ويكرمنا بأن يبلغنا آخر هذا الشهر ونحن في صوم وفي قيام وفي نعمة وفي عطاء وفي رضا، يعطينا ما أملنا وفوق ما أملنا وما أعطاه الكمل في هذه الليالي المباركة. أسألك اللهم إلا ما أعطيتنا ما أعطيتهم ولا حرمتنا، وإن كنا مقصرين وإن كنا نائمين. أسألك اللهم الرضا، وأسألك اللهم بسط العطاء، وأسألك اللهم الكرامة الحسية والكرامة المعنوية. اللهم وما تنزل في هذا الشهر ويتنزل فيه من أول إلى آخر، اقسم لنا فيه وأطلعنا على هدايا، واجعلنا ممن عقب عليه، واجعلنا من المعتوقين فيه، وبلغنا ما بلغته الكامل، ولا تخرجنا من هذا الشهر إلا وقد ظهرت علينا آثار الإنابة وآثار القبول وآثار الهداية وآثار الرعاية وآثار الرحمة. يا راعي ارعنا وتولنا، يا راعي ارعنا وتولنا، وقربنا منك بواسطة رسولك، واجعله الواسطة فيما بيننا وبينك في كل شيء أرسلته، وفي كل شيء دعوت إليه، وفي كل شيء كان عليه. وأسألك اللهم إلا ما أعطيتنا ذلك بمحض الفضل والجود والمن والكرم، وأشهدنا ليلة قدر، واجعلنا حاضرين فيها دائمين فيها،
مع القائمين راجين مع الراجين طالبين مع الطالبين في خير وعلى خير وإلى حضرة النبي. الفاتحة.